Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangguh, selamat menunaikan ibadah bagi sahabat Tangguh yang menjalankannya. Nah, sahabat Tangguh, sekarang Zi dan tim Mata Ngamis sedang berada di daerah Parung, Bogor. Hari ini kita akan bertemu dengan kakek berusia 82 tahun penjual es keliling, sahabat Tangguh. Nah, karena kakek ini jualannya selepas habis buka puasa, jadi kita sudah standby di sini nih dari tadi nih sampai sudah malam begini ya. Dan buat informasi juga, kakeknya itu setiap hari keliling daerah sini nih. Dari tadi kita sudah sekitar setengah jam berada di sini, tapi kakeknya belum datang. Nanti Zi akan turun dan hari ini Zi akan menyamar supaya bisa lebih dekat dengan kakek ya. Seperti apakah sosok Tangguh kita kali ini? Tetap di Pantang Ngamis. Ya sahabat Tangguh, sekarang Zi akan turun, akan menunggu kakek sampai datang ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Tangguh, mudah-mudahan hari ini kita berjodoh sama kakeknya ya. Karena kemarin kita sempat juga nungguin kakek, cuman nggak datang. Mudah-mudahan hari ini kita berjodoh sama kakek. Kek, suka ada yang lewat nggak kek jualan es? Katanya dikempit gitu kek, kakek-kakek. Oh iya ada. Ada. Suka lewat sini. Suka lewat sini. Oh, sekarang udah lewat belum? Ya belum sekarang mah. Belum ya? Ya bentar lagi kali. Ntar kalau ada kasih tahu ya. Ya. Nah ini kakeknya ini. Kakek, duduk sini boleh ya? Boleh aja. Iya, kakek jualan apa? Ya, jualan es sih. Oh, jualan es. Ini 5.000. 5.000. Oh. Namanya siapa? Ya. Kak Ari. Saari, kakek Saari. Kakek umurnya berapa? 82. 82. Di rumah ada siapa? Di rumah nggak ada siapa-siapa. Sendirian? Sendirian. Nggak ada istri? Nggak. Anak? Anak nggak ada, ponakan. Jadi sendiri-sendiri aja? Iya. Ah, nggak patong. Oh iya. Mau ngasih tong? Kakek kenal? Nggak. Kenal nggak? Nggak. Enggak. Aku pergi dulu ya, Kek. Iya. Nanti kesini lagi. Iya. Jangan kemana-mana ya. Iya. Halo, Mah? Nah, iya. Ini lagi ngaji. Iya. Udah ya, Mah, aku pengen ngaji nih. Lagi ngaji nih ustadznya nih. Aku pengen ngaji udah. Aku matiin ya. Ya. Kayak ribet banget mama saya. Nanyain ngaji-ngaji mulu. Kakek waktu muda rajin ngaji nggak? Iya dong. Kakek punya cucu nggak? Cucu ada. Berapa, Kek? 2. Oh. Cucunya rajin ngaji nggak, Kek? Ya, ngaji. Oh.
Sering ketemu nggak cucunya, Kek? Ada di rumah. Oh. Emang kalau jual es biasanya berapaan, Kek? Biasa sih 5.000. Oh, Ada melonnya nih. dikit gak, Kek, penghasilannya? Ya, begitulah. Kek. Bilang aja saya habis ngaji, Kek. Ya, Katanya kamu mau ngaji, kamu sekarang di sini? Aku habis ngaji. Kek, dari berapa lama dia di sini, Kek? Udah lama dia di sini. belum lama. Katanya kamu mau ngaji, terus sekarang ngapain di sini? Tuh, Kek, kasih tahu tuh, Kek. Enggak, Kek, Ma. kasih tahu. Aku tadi ngaji. Terus sekarang kok udah di sini? Ih. Ini udah jam berapa, Wan? Udah malam kan? Kek, kasih tahu, Kek. Kek, tolong kasih tahu. Ini anak susah dikasih tahu. Kalau ngasih tahu, ya kalau mau ngaji ya ngaji lah. Nah, tuh dengerin apa kata kakek. Dia main terus, Kek. Kerjanya main terus. Dia main handphone, duduk di sini, bukannya ngaji. Gitu loh. Gimana tuh, Kek? Kakek punya cucu nggak? Ya, Kakek punya cucu nggak? ada. Ada. Rajin ngajinya. Ngaji. Tuh, dengerin tuh apa kata kakek. Kamu main aja ginian. Dengerin apa kata mama. Tadi saya telepon, Iya. katanya dia lagi ngaji. Contohnya saya lewat, saya cari ke sana nggak ada. Sekarang lagi di sini. Iya, gitu mau ngaji. Dengerin apa kata kakek. Pak Ustadznya nggak ada. Terus sekarang bilang Pak Ustadznya nggak ada, Kek. Iya. Bilangnya dia kan ada aja. Terus sekarang kenapa nggak pulang? Udah pulang dah. Main bentar. Tuh, disuruh kakek aja pulang. Pulang dah. Nah, makasih ya, Kek ya. Ya. Kamu bukannya ini ngaji. Ayo, pulang, ayo. Apa cucu kakek? Mana? Tadi yang sini cucu kakek. Tahu. Ngapain dia? Ambil anaknya. Terus? Dia suruh ngaji. Terus? Mau dibawa ke sono. Anaknya nggak mau ngaji. Iya. Oh, terus kakek bilang apa tadi? Ya, saya bilang kalau mau ngaji ya ngaji lah. Emang kalau bohong apa, Kek? Ya kalau bohong mah nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Ya nggak boleh bohong. Dosa. Dosa. Kalau anak kakek kemana? Di Madura. Di Madura? Nggak pernah pulang? Nah, Nggak pernah? Waktu ibu masih ada pulang? nah. Kakek mau makan nggak? Aku pesenin. Bapak, Ya. sumbangan, Pak. Ya. Saya sumbangan. Kenapa? Mahasiswi, Pak, sumbangan buat buka puasa anak yatim piatu. Ya saya mah baru kemarin. Baru apa, Pak? Baru datang. Iya, saya minta sumbangan, Pak. Soalnya ini buat buka puasa anak yatim piatu. Makasih aja dulu lah. Belum ada. Bapak jualan apa, Pak? Jualan es tuh. Jualan es. Belum ada yang mau. Oh, penghasilan kakek seharinya berapa? Kalau ini laku? Ya 20 paling. 20.000. Belum makan, belum beli kopi. Gitu ya, Kek. Iya. Paling kebagian duit 10.000. Kalau mau beli aja, nggak usah bawel. Ini aku buat anak aku, Kek. Emang kakek masih punya tanggung jawab, Kek?
Enggak. Istri gitu, anak gitu. Enggak. Cucu Oh, cucu. Kakek tinggal sama siapa, Kek? sama cucu. Oh, sama cucu. Di rumah sendiri. Ya rumah juga numpang saya mah. Aku juga Kek sebenarnya lagi butuh biaya kuliah. Soalnya aku masih kuliah, butuh biaya kuliah. Apa mungkin aku pakai buat biaya sekolah aku aja ya Kek? Soalnya aku akhir-akhir ini kurang mampu buat banyak banget bayaran ini itu Kek. Emang berapa Kek itu? 5.000. Oh, 5.000 harganya ya Kek. Udah laku berapa Kek? Ya baru laku 2. Gitu. Itu uangnya nggak mau disumbangin Kek? Gak apa-apa 2.000 juga. Ya, Ikhlas nih kakek ngasihnya, ikhlas nggak? ya udahlah. Tapi menurut kakek ini kan uang buat anak yatim piatu ya Kek Iya. ya. Tapi saya mau pakai buat bayaran kuliah saya Kek, bayar ini itu. Boleh nggak Kek kira-kira menurut kakek? Ya nggak boleh. Hak orang mah. Kok nggak boleh Kek? Ya nggak boleh kalau berarti nyolong dong. Tapi kalau misalkan kakek misalkan nggak punya duit, terus saya kasih hak orang lain, itu boleh nggak? Itu kakek mau ambil nggak? Ya, Hidup penuh kejujuran ya Kek. Emang Iya. harus kita jujur ya Kek ya. jujur aja. Biar rezeki kita juga lancar ya Kek. Iya. Ya udah ya Kek, makasih ya Kek ya. Iya. Semoga rezeki kakek lancar ya Kek. Iya. Kakek sehat-sehat terus ya Kek. Iyalah begitu. Ya udah. Permisi ya Kek. Yo. Siapa Kek? Minta sumbangan. Bangan. Kakek kasih. Ya itulah. Oh, ikhlas tapi ikhlas kakek kasih. Tadi udah. Ikhlas. Bu, dan Bu. Masih banyak esnya. Enggak, lah dia nggak cair. Lah, saya juga lagi ngemis. Hah? Saya juga lagi ngemis. Kamu ngemis juga? Iya. Nggak apa-apa kali, Neng. Kita sama-sama. Kakek di sana aja. Neng, rezeki buka kemana? Rezeki Neng, rezeki Neng. Rezeki saya, rezeki saya. Ya, Kek? Ya makanya, Neng itu baknya ke saya aja mau nggak? Sama bapaknya, ini bapaknya. Kakek diajakin ngemis, Kek. Kenapa, Kek? Enggak. Dapatnya lumayan, Kek. Ini, Kek. Nah, Wah, Ah. duitnya banyak. kalau dia berapa dapatnya? 2.000. Nah, mending ikut saya aja, Kek. Ramadan gini lumayan loh, Kek. Ih, nggak mau. Atau kamu aja deh ikut sama saya. Enggak, gini aja. Bukan, kebetulan saya butuh orang. Saya udah bawa orang ke Jakarta tuh 10. Dan saya masih butuh 10 lagi. Ih, nanti uang saya setoran ke kakek. Ya iyalah. Kan saya yang bawa. Nggak mau
Kalau di Jakarta memang gitu, Kakek Neng. mau ikut ngemis. Kenapa nggak mau? Duitnya banyak loh, Kek. Dah, biarin. Yo, tuh. Ini bikinan kakek. Dari orang. Rasanya apa aja? Ya, begitulah. Berapaan kek? 5.000. Mahal amat. Ya memang udah begitu. Neng, Coklat nggak ada. udah. Ya. Kalau mau beli aja, nggak usah bawel. Ini aku buat anak aku kek. Takutnya anak aku kan kalau yang ini kan nggak berbahaya. Takutnya buat anak. Anak aku masih kecil soalnya. Iya. Ya jangan dibeli. Iya. Ya kan anak aku sukanya es krim. Suka banget es krim. Makanya. Udah beliin aja berapa Kadaluarsa nggak nih, biji. Kek? Hah? Kadaluarsa nggak? Ya. Ya itu lah begitu. Wah, salah. Mbak, kalau mau milih-milih, mendingan duduk dulu dah. Nah, Ntar anak saya nyariin kek. Ntar. udah beli aja semua. Ah ininya udah Borong. nggak ada lagi stoknya kakek. Hah? Nggak ada lagi, cuma segini doang. Ya. Udah lembek. Ya memang begini. 5.000. Kakek, iya kalau misalkan saya beli semuanya, kurang Iya. nggak? Mbak, Ya memang dari sananya udah saya kira segitu. kalau mau beli aja. Kalau nggak punya duit, 5.000. ini saya bayarin. Saya mau uang mah ada, Ya Pak. udah. Ngapain repot banget? Juga ada. Kalau Nah, udah itu yang diberi kakak itu ambil semua Enggak, itu. borong aja semuanya, Mbak. Satu. Ah, banyak kok Udah, pakai Neng, tas Neng. ringgit. Bayarin aja. Kita juga ada duit. Ini saya bayarin nih semuanya. Mbak, Buat Mbak, Kek. aja deh buat Mbak. Cukup nggak? Enggak. Beli semuanya, tapi yang kurang ini ya, Kek. Harganya ya jangan 5.000. 3.000. Mau nggak? Satu. 3.000 boleh kagak? Ya 3.000 mah saya jualannya gimana? Buat buka puasa kakek, anak saya kan puasa, jadinya hadiahnya buat besok. Ya Ya udah, bayar aja hitung-hitung berapa lama kakek. Jangan, kan buat yang lain juga, buat bisnis juga. Ya kek, kita tapi aman kan? Ini saya baru ada kabar ponakan kakek tadi katanya masuk rumah sakit ponakan kakek. Katanya pulang. Astagfirullah. kenapa? Ponakan kakek masuk rumah sakit. Ya Iya. Gimana? Kakek harus pulang sekarang. saya mau pulang. Iya pulang. Ininya nih. Udah pulang aja. Ini masuk rumah sakit. Kakek harus pulang sekarang. Makanya 3.000 aku beli. Ayo kek. 3.000. Kakek harus pulang, katanya Kakek harus ponakannya pulang. sakit. Iya. Ya. Ya udah kek, kasih aja deh kek. Ya udah borong Tapi aku aja. ambil uangnya dulu ya. Ya. Nggak ada uang cash. Ya. Dulu ya. Kakek harus pulang. Ya. Kakek harus pulang. Iya. Ya udah kakek, ini buat kakek. Buat ponakan kakek ya. Makasih ya. Mana nih? Ayo di bawah. Pacarnya mana? Sana ada. Ayo. Ya, gini. Kakek, jadi ini kita semua dari tim Pantang Ngemis GTV, Kek. Iya. Ya, jadi Ya. tadi uangnya rezeki buat kakek. Iya. Mudah-mudahan berkah, barokah buat kakek. Iya. Alhamdulillah. Lila. Duitnya buat apa?
Ya buat makan. Uangnya buat makan. Iya. Ya, alhamdulillah ya kek ya. Iya. Tadi bohongan. Tadi bohongan. Bohongan, Kek. Bohongan ya. Iya. Ya. Tadi bohongan. alhamdulillah, dapat Jalan dulu rezeki, ya. ya. Ponakan kakek sehat. Saya pamit dulu ya, Kek. Iya. Assalamualaikum. Dan ini tim kami dari GTV Pagi Iya. Kemis ya kek. Iya. Sekarang kita pulang ke rumah kakek, boleh nggak main? Iya. Ya udah yuk. Dia minta sama tetangganya buat ongkos balik ke sini, Bu. Tangga anaknya. Iya. Hidup sebatang kara tanpa kehadiran anak-anaknya adalah kesedihan yang mendalam bagi kakek Syar'i. Menghabiskan masa tuanya dengan berjuang seorang diri untuk sekedar bertahan hidup. Berharap kelak sebelum sang pencipta memanggilnya, kedua anaknya akan datang menemuinya dan memanggil bapak. Dan mereka akan bangga pada sosok kakek Syar'i. Ya, sebuah alasan sederhana bagi kakek untuk terus bekerja dan berjuang. Namun itulah harapan kakek selama belasan tahun ini. Bahkan kakek tetap sabar menunggu kedatangan mereka. Dengan ikhlas kakek memaafkan mereka yang telah mengabaikannya. Karena naluri kakek sebagai seorang ayah adalah kebahagiaan anak. Ya, sahabat tangguh, sesungguhnya rumah ini bukanlah rumah kakek, tapi rumah keponakan kakek. Keponakan kakek yang mengurusi kakek dari sejak 15 tahun yang lalu sampai detik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek, tinggal sama siapa di sini? Sama ponakan. Siapa namanya? Si Tika. Tika. Boleh dipanggilin Tikanya? Boleh. Iya. Kami masuk ke dalam dan bertemu dengan keponakan kakek, Mbak Eka. Mbak Eka, alhamdulillah hari ini kakek mendapatkan rezeki dari tim Pantang Ngemis. Karena kakek orang yang sabar, orang yang peduli, dan kakek pantang ngemis di usia kakek yang sudah mencapai 82 tahun. Ya, alhamdulillah ya Bu, makasih dapat Sama-sama. bantuannya. Saya juga kasihan lihat kakek gimana tuh ya. Makasih banget saya. Lihat Sama-sama. kakek dapat bantuan. Kalau Mbak Eka sehari-harinya ngapain? Kerja Bu Gimana? di PT. Di PT. Kalau kakek sendiri punya anak nggak sih, Mbak? Sebenarnya Bu dia punya anak, cuman karena mungkin usia dia udah lanjut jadi nggak ngaku, nggak mau anaknya. Maksudnya anaknya nggak mau ngaku kalau kakek ini bapaknya? Iya itu. Berapa anaknya? 2. Oh, 2. Sekarang mereka di mana? Nggak tahu di mana adanya saya juga. Nggak tahu. Terakhir kali jengukin kakek itu kapan? Dulu lagi sewaktu dia lagi belum punya anak, mungkin ya belum punya anak cucu gitu. Segitu jengukin dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama anaknya, suruh balik. Kakek kesana nyamperin.
Oh, Dia pinjam ongkos sama tetangga buat ke rumah anaknya datang. buat tengokin. Anaknya nggak mau. Nggak mau nerima. Dua-duanya atau salah satu dari mereka? Salah satu. Dulu sebelum kakek tinggal di sini, kakek tinggal di mana? Apa dari dulu memang di sini? Dari dulu tinggal di sini sama saya. Oh, kalau banyak dari kecil sama kakek atau gimana, Mam? Kakek ini nikah sama nenek saya. Oh gitu, kakek nikah sama neneknya Mbak Eka ya? Mbak Eka, terus akhirnya tinggal di sini. Semenjak itu anaknya nggak pernah kesini lagi Nggak sampai pernah detik kesini, ini. sampai detik ini. Sampai udah keadaannya gini. Kalau saya bisa nyukup nggak usah dagang, Bu. Dia Mm-mm. Ah, kalau Mbak Eka, maaf, gaji Mbak Eka sebulan berapa? 1.200.000. 1.200.000. Itu pun baliknya malam. Rp1.200.000 nggak cukup berdua atau harus bayar utang, harus bayar apa? Buat bayar yang lain. Kan adik saya semuanya 5, Bu. Oh, masih harus biayain adik-adiknya. Berarti kakek penghasilannya berapa hari, Mbak? Satu hari itu dapat 20-30, Bu. Dia. 20.000 sampai 30.000. Iya, itu pun buat makan dia, buat bagi anak saya. Masih bisa ngebagi. Iya, buat anak saya jajan. Saya nggak tega ngeliat dia dagang keliling kampung, bawa dagangan es melon. Kek, anak kakek tinggal di mana? Di Madura. Dua-duanya. Yang satu di Lebak ID itu di kota, Yang satu di kota, yang satu di Madura. di Madura. Pernah ke sana, Belum pernah ke sana. tapi kakek tahu alamatnya. Kalau sama lakinya saya kenal, Oh, tahu. anak kakek perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Dua-duanya perempuan. Ah. Masya Allah. Pernah datang dia sampai minjem ongkos di sini ya, Bu. Datang. Bapak ngapain datang? Nggak usah datang. Bapak balik aja, nggak dikasih makan. Di rumah anaknya. Iya, di rumah anak dia nggak dikasih makan. Mungkin yang di kota kali yang paling dekat. Iya, nggak diongkosin sama sekali. Dia minta sama tetangganya buat ongkos balik ke sini, Bu. Tetangga anaknya. Iya. Kakek terakhir kali ketemu anak kapan? Belum ketahuan itu. Dulu kapan terakhir? Dulu yang kon kasih ongkos sama tetangga. Dulu udah, Iya. cuman nggak ingat saya. Lupa mungkin dia. Nggak dikasih makan. Enggak. Kakek nggak dikasih makan. Enggak. Disuruh balik lagi kan Kong ya. Ya makan mah tetap aja di sini. Jadi kesana ngapain? Ya Diusir doang ya Kong ya. ngeliat aja, kepengen tahu rumahnya. Rumahnya juga rumah mertuanya. Rumahnya gede. Ya ada segini gini malah. Ada mobilnya. Enggak. Lakinya juga kerja di karung. Di karung. Paling sebulan sekali, 2 bulan sekali dia pulang. Oh gitu. Dan sampai sekarang nggak pernah kesini. Enggak. Lebaran juga enggak. Tapi tahu alamat sini, tahu. Tahu. Yang di kota mah. Kalau yang di Madura saya nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Kakek, Mbak Eka, ini kita punya sedikit rezeki buat Mbak Eka sama kakek ya. Mudah-mudahan rezeki ini bisa bermanfaat ya buat keluarga di sini. Iya. Boleh? Ini kayak hadiahnya.
Kakek sangat terpana, terkejut, dan bingung lagi-lagi ketika tadi tim membawakan beberapa sembako sahabat tangguh. Ada gula, ada kopi, ada beras, ada telur. Mbak Eka sangat bersyukur sekali hari ini. Sama banyak terima kasih. Ada sumbangannya ya. Kalau bulan Ramadan gini kakek tetap jualan? Jualan masih. Masih jualan? Jualannya jam 5 sampai malam. Sampai malam, berarti pas mau azan, Iya. buka puasa, terus Iya. lanjut lagi? Terus dalam lanjut malam. lagi. Dia balik malam jam 10 malam. Kakek memang pendengarannya sudah sedikit berkurang. Iya, mungkin Terus kan gimana ada- komunikasinya sama Mbak? Tadi kan aku juga sempet teriak-teriak ngomongnya gitu, emang harus seperti itu? Ya seperti itu Mbak ngomongnya. Kan kita gimana ya, emang pendengarannya gitu. Kita sabarin gitu ya. Kadang kita ngomong kemana gitu, dia kemana gitu, capek. Cuman saya sabarin gimana gitu. Kakek, Mbak Eka, ini ada sedikit tambahan rezeki. Mudah-mudahan rezeki ini bisa buat modal kakek dagang, Iya. bisa bayar utang ya, bisa simpenan untuk kakek nanti kalau sakit, kalau ada apa-apa ya Mbak Eka ya. Ini dia manahkan ke Mbak Eka buat kakek, silahkan diterima. Mereka baik banget mengerat Bapak sampai detik ini. Yang sebenarnya bukan ayah kandung Mbak Eka sendiri ya kan. Tapi Mbak Eka masih dengan ikhlas, dengan sabar merawat kakek sampai detik ini. Mungkin seharusnya yang jagain kakek sampai detik ini adalah anak-anaknya yang ada di sana. Tapi mungkin karena satu dan banyak hal lainnya kita nggak tahu, kita pun nggak tahu apa masalah mereka sehingga mereka tidak ada di sini hari ini, dan baiklah tangan Allah buat jagain kakek. Kakek, kita punya hadiah buat kakek ya. Iya. Iya. Boleh? Ini enggak. Apa ini? Baju, engkau dapat baju. Dipakai ya, Kek. Iya. Terima kasih. Seneng nggak? Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan saya dagang lanjut Amin. sampai ya boleh dikata gimana kek lah. Kakek sayang nggak sama Mbak Tika? Ya begitulah. Sayang. Sayang. Ini kita punya hadiah buat kakek ya. Iya. Buat dagang ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga memberikan satu buah box, karena box yang kakek punya ini memang sudah lama sekali. Dan mudah-mudahan dengan box ini bisa bikin dagangan kakek tambah laris, semangat kakek juga bertambah, dan sedikit melupakan kesedihan-kesedihan kakek tentang anaknya.
lagi-lagi kita menemukan anak yang mungkin kehilangan hati nurani untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Tadi kita sudah mendengar sendiri ceritanya bahwa kakek dulu sempat pergi ke salah satu anaknya yang ada di kota, tapi ternyata tidak mendapat perlakuan yang menyenangkan oleh anaknya. Tapi tadi sahabat tangguh dengar sendiri, kakek masih mendoakan anak-anaknya sehat selalu, murah rezekinya. Doa yang tidak pernah putus, yang selalu kakek panjatkan untuk anak-anaknya. Ya begitulah orang tua, seburuk-buruknya anak, apapun kesalahan anak pasti selalu dimaafkan. Ini yang terjadi sama kakek Syar'i dan keluarganya. Mudah-mudahan yang baik Kak ya, hari ini anak-anaknya nonton sehingga bisa menjadi pintu silaturahmi buat kakek dan juga anak-anaknya. Baik Kak, mau terima kesini kalau suatu saat anak-anaknya datang ke sini? Terima aja. Terima ya. Mereka terima dengan pintu terbuka, dengan sabar. Atau mereka punya pesan-pesan buat anak-anaknya kakek, kalau hari ini anak-anaknya kakek nonton, mereka punya. Saya minta sama anak-anaknya tolong orang tuanya dijenguk. Sudah setua ini, dilihat keadaannya, bagaimana keadaan dianya. Itu aja, Bu. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang kesabaran. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Oke. Dia kehilangan punya ini, Mbak. Girang banget ya. Iya, itu lagi diomel itu sama dia. Buat besok dagang. Alhamdulillah. Besok dipakai dagang ya. Iya, Aku pamit dulu. Pamit dulu. mudah-mudahan diperpanjang. Amin ya Allah. Saya sering melihat bapak si papa ini, kan biasanya disebutnya si papa. Dia itu memang jalan setiap hari berjualan. Saya sangat berterima kasih kepada tim GTV yang telah membantu pas hari ini untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pantang Ngemis GTV.